Mari bersama-sama sebagai umat Tuhan kita menaikkan pengakuan dosa komunal kita. Bapa kami di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dan dengan jujur mengakui dosa kami. Kami sering gagal menguduskan nama-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami lebih mencari kemuliaan diri sendiri daripada memuliakan Engkau. Kami mengakui bahwa nafsu duniawi, amarah, kesombongan, iri hati, dan ketidakmurnian masih menguasai hati kami. Dalam rumah tangga, pekerjaan, dan persekutuan, kami tidak selalu mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Kristus. Ampunilah kami ya Allah, sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, serta sesama saudara seiman, kami sering gagal menunjukkan kasih, kelemah lembutan, dan penghormatan yang Engkau kehendaki. Kami telah menodai kesaksian kami dengan sikap dan perkataan yang tidak membangun. Kasihanilah kami dan sucikanlah kami. Oleh Roh Kudus-Mu, ajarlah kami hidup takut akan Engkau, mengasihi sesama, dan memancarkan terang Kristus di dunia yang gelap. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini dengan segala kerendahan hati, mari kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengarlah segala pengakuan dosa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, dengarlah jaminan pengampunan yang terambil dari firman Tuhan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, di pagi hari ini mari bersama-sama kita menaikkan beberapa doa syafaat. Kita yang pertama akan berdoa bagi bangsa dan juga negara kita, bagi penegakan hukum, bagi sosial politik daripada negara kita. Yang kita berdoa bagi situasi pendidikan di tengah bangsa kita. Di hari ini kita doakan untuk setiap guru, pendidik, dosen, semua yang terlibat di dalam dunia pendidikan, dan juga bagi siswa-siswi, anak-anak kita. Yang ketiga, kita berdoa bagi gereja Tuhan, bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini datang kepada Engkau. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami. Kami berdoa bagi para pemerintah, rakyat, pejabat yang ada di negeri ini ya Allah. Kami berdoa agar kiranya ada takut akan Engkau, ada takut akan hukum Tuhan, yang terus memandu setiap pemimpin bangsa kami di dalam menjalankan amanat mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya penegakan hukum di negeri kami ini sungguh-sungguh bisa dari hari ke hari lebih baik dan lebih baik lagi. Kami merasa ironis, negara kami negara yang katanya religius, orang-orangnya beragama, tetapi juga sangat tidak takut Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Penuh dengan korupsi, penuh dengan judi online, penuh dengan kemaksiatan dan seterusnya. Sebab itu kami berdoa, biarlah sungguh ada takut akan Engkau yang berlimpah-limpah di tengah negeri ini. Kami berdoa secara khusus bagi umat-Mu yang Kau tempatkan di tengah bangsa ini, yang kami percaya tidak kebetulan. Biarlah kiranya kami betul-betul hadir sebagai garam dan terang lewat pekerjaan kami, keluarga kami, kehidupan bermasyarakat kami.
kami yang mungkin dipercayakan sebagai aparatur sipil negara, sebagai pejabat, apapun itu, kiranya kami menghidupi panggilan kami sebagai umat-Mu terlebih utama ya Allah. Kami berdoa ketika kami mengalami penolakan, penganiayaan, cibiran, karena kami taat, tunduk kepada Engkau, kiranya Engkau yang menguatkan kami, memberikan kami sukacita, karena kami boleh berbagian di dalam penderitaan daripada Kristus itu. Dan saat ini kami juga bersama-sama berdoa ya Allah. Kami mau menyerahkan untuk pendidikan di bangsa kami. Ketika negara-negara lain berjuang untuk memasuki dunia AI, membuat roket, pesawat, apapun itu ya Allah, kemajuan teknologi dan sebagainya, kami merasa miris ya, pendidikan kami jeblok dalam hal kualitas. Sebab itu kami berdoa, biar kiranya Engkau memakai setiap kami yang berbagian dalam dunia pendidikan, agar betul-betul menghidupi panggilan kami sebagai guru, pendidik, dosen, apapun itu ya Allah. Kami berdoa bagi setiap sekolah, terutama sekolah Kristen, kiranya betul-betul menegakkan segala kebenaran milik Allah, membantu agar orang-orang dibawa kepada terang. Kami berindu sungguh-sungguh ada kemajuan di dalam dunia pendidikan di negeri kami ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau juga bangkitkan banyak ilmuwan, banyak pemikir, banyak orang-orang yang takut akan Engkau, yang juga bisa memberikan sumbangsi dalam dunia pendidikan. Kami berdoa bagi siswa-siswi kami, kiranya mereka tidak terjebak dalam hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, hal-hal yang sifatnya itu duniawi, menghabiskan waktu untuk game, untuk medsos, hal-hal yang kurang penting ya Allah. Kami berdoa kiranya Engkau sungguh bekerja di tengah-tengah bangsa kami, terutama dalam dunia pendidikan. Dan saat ini kami juga berdoa ya Allah bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu. Kami berdoa agar kiranya Christ Chapel Manado terus menjadi alat di tengah-tengah Manado ini, agar setia di dalam memberitakan firman Allah bagi umat Allah di kota Manado sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Kami berdoa Engkau berikan kesehatian bagi setiap officers, kesehatian bagi setiap kami umat-Mu, kiranya kami terus mengejar unity and purity, itu kesatuan dan juga kemurnian daripada gereja-Mu. Dan biarlah kiranya lewat kesaksian kami nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin sedang bergumul saat ini. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, baik fisik atau mungkin sakit secara mental ya Tuhan. Ada yang mengalami depresi, ada yang mengalami perasaan tertekan, atau apapun itu. Kiranya Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera pada mereka, penghiburan, kesembuhan bagi setiap mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan finansial, kesulitan dapat pekerjaan. Kiranya Engkau Allah juga yang memberikan jalan keluar tepat pada waktunya, berikan pekerjaan sesuai dengan talenta, gift, kemampuan mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah relasi, ada konflik, ada perselisihan, atau ada yang mungkin saat ini sedang merindukan akan pasangan hidup, kami terus berdoa membawa ini kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya kami menanti-nantikan pertolongan daripada Engkau, jawaban yang daripada Engkau. Ini segala doa yang kami naikkan hanya demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini bersama-sama kita akan memberikan persembahan. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa persembahan akan dikumpulkan 2 pundi pada minggu ini dan juga 2 minggu yang ke depan. Salah satu pundi itu akan dikhususkan untuk mendukung pelayanan CCM Youth ke Panti Werda Damai di bulan Desember nanti. Bapak Ibu Saudara, jadi akan ada 2 pundi yang dijalankan. 1 pundi yang tanpa QR, itu yang akan dikhususkan bagi pelayanan Panti Werda. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan kita dengan melandaskannya pada firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita mengubah persembahan kita sembari dengan
satu keyakinan penuh kita rindu makin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah aku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin berdia menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah aku milikmu tetap. Mari kita berdiri bersama-sama. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah aku milikmu tetap. Ya Tuhan, kami mengaturkan segenap persembahan ini kepada Engkau. Biarlah ini menjadi satu simbol penyerahan diri kami secara total, secara keseluruhan, dan secara penuh waktu pada Engkau. Biarlah Engkau pakai hidup kami, harta kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami, semuanya untuk Kau pakai ya Tuhan. Dari hari makin diubahkan, semakin serupa dengan Tuhan. Boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tuhan membaharui umatnya melalui firman. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Dalvin Tanan. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk bersama-sama beribadah ya, dan melalui pujian doa yang kita sudah naikkan, kita bersama-sama tadi sudah dihantar untuk kembali membawa hidup kita kepada Dia.
Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya mengajak kita untuk baca dan merenungkan dari 1 Petrus pasal 2. Mari masing-masing kita menyiapkannya. 1 Petrus pasal 2 kita akan baca dari ayat 11 sampai 3 ayat 7 ya. Setelah Bapak Ibu menemukannya, mari kita membaca. Saya undang kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dari ayat 11. 1 Petrus pasal 2 ayat 11, 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah kaisar. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan untukmu, supaya kamu jangan mengikuti jejak dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka tidak taat kepada firman Tuhan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cahaya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian jugalah suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah.
Hormatilah mereka sebagai ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Ini bagian yang kita akan renungkan bersama untuk pagi hari ini, dan tentu ini menjadi sebuah hal yang indah ketika kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan bersama-sama menaikkan pujian kita, doa kita, termasuk ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita merenungkan bagian ini dengan judul The Strength Behind Humility. Ya. Nah, kita melihat bahwa kekuatan itu tidak selalu berkaitan dengan aspek fisik, ya. Bahkan ada hal-hal dalam hidup kita yang sebenarnya ketika itu dimunculkan dengan nyata dalam kehidupan kita, baik kita sebagai pribadi maupun sebagai satu komunitas, kita akan melihat bahwa ternyata di situ ada satu kekuatan yang muncul. Misalnya seorang ibu, ya, bagi seorang ibu kekuatan dilihat dari kesabaran dan keteguhan hatinya, ya, dalam merawat dan mendidik anak. Di sini banyak ibu dan juga sebagai istri itu pun muncul, kekuatan muncul sebagai kemampuan untuk mendukung dan menjaga keharmonisan dalam keluarganya. Dan sebagai ayah kita juga bisa melihat ada satu kekuatan yang muncul ketika seorang ayah bertanggung jawab dan melindungi keluarganya. Bagi mereka kekuatan berarti mampu pelindung dan penopang keluarga, ya, bukan sekedar bisa merintah-merintah, lakukan A, lakukan B kepada anak-anaknya. Bahkan bagi Bapak Ibu guru, kita melihat bagi para guru kekuatan itu adalah pengaruh positif, teladan, inspirasi yang boleh diberikan kepada anak-anak. Kepada dosen, Bapak Ibu dosen, tentu kekuatan yang bisa muncul dari seorang dosen adalah terkait dengan otoritas akademik, integritas, bagaimana mendidik, mengarahkan mahasiswa untuk bisa mempelajari ilmu itu dengan lebih baik. Tadi kita mendoakan ada satu inovasi bagaimana memunculkan mahasiswa-mahasiswa yang bersemangat dalam riset. Mereka menjadi ilmuwan-ilmuwan yang bermanfaat di tengah bangsa dan negara kita. Bagi mungkin kita yang seorang wirausaha, kekuatan yang muncul berkaitan dengan kejujuran kita dalam melakukan bisnis, berinteraksi dengan satu semangat untuk bagaimana memperdayakan potensi yang ada. Atau bahkan kita sebagai karyawan, kekuatan yang bisa muncul dari kita adalah adaptabilitas, bagaimana kita beradaptasi, dan profesionalisme dalam kerja kita. Kita tentu diharapkan untuk mampu menghadapi tekanan, tetap produktif, dan tetap menjaga integritas dalam tanggung jawab dan pekerjaannya dia. Ini kekuatan yang bisa muncul dalam berbagai macam aspek kita. Tetapi kita juga melihat bahwa dalam dunia saat ini kekuatan itu sering diartikan sebagai dominasi atau kemampuan untuk mengendalikan, memerintah, menundukkan orang lain, atau mengambil berbagai macam kebutuhan untuk kepentingan diri kita. Kita tentu dalam berbagai aspek kehidupan kita mungkin punya kecenderungan juga untuk bagaimana caranya supaya saya berhasil mendapatkan ini, bagaimana supaya saya bisa mengalahkan dia, bagaimana supaya saya bisa menjatuhkan dia, ya. Mungkin Bapak Ibu ingat ketika kita anak-anak, kita lebih besar dari anak-anak yang lain, kita cenderung memaksakan ketika kita bermain, kita akan berkata ikut aturan saya, kalian tidak boleh main, ya. Ini dinamika dalam konteks relasi anak-anak muncul sekali, kita bisa lihat. Yang lebih besar berkuasa, bisa lebih mengatur lebih banyak, mendapatkan lebih banyak. Anak-anak, bahkan guru juga, kalau kita tidak sadari, guru-guru akan memikirkan apa yang dipikirkan, oh ini yang terbaik bagi anak-anak. Saya minta mereka duduk diam mendengarkan saya.
Ada dominasi bagaimana dia memikirkan apa yang dia akan lakukan kepada orang lain. Ini juga kecenderungan yang tetap ada di dalam kehidupan kita saat ini. Kecenderungan setiap kita, bahkan kelompok, dalam konteks politik kita melihat bagaimana kelompok yang satu dengan kelompok yang lain cenderung memikirkan bagaimana supaya kita lebih unggul. Lebih unggul dalam hal positif itu akan baik, tetapi lebih unggul untuk mencapai sekedar supaya kelompok kita yang bisa berkuasa, tentu banyak cara nanti yang bisa dikerjakan dan bisa saja lebih menindas orang lain. Nah, Bapak Ibu, dunia sering memandang kekuatan sebagai dominasi, ya, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kerendahan hati. Beberapa bagian yang saya sebut di awal tadi itu harusnya itu menjadi bagian kita ketika kita memahami bagaimana yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kerendahan hati yang diberikan kepada kita untuk kita mengerti, oh iya, saya mau mengerjakan ini dengan baik. Bagian yang kita baca pada pagi hari ini, 1 Petrus, ditulis oleh Rasul Petrus, salah satu murid Yesus yang dikenal karena sifatnya yang tegas dan impulsif. Dia juga banyak melakukan dan banyak berinteraksi dengan Yesus. Dan salah satu hal yang menarik, dia mengakui Yesus sebagai Mesias dalam satu percakapan. Kemudian juga dalam kisah selanjutnya ternyata dia tetap juga bisa menyangkal Yesus 3 kali. Dan setelah kebangkitan Yesus memulihkan Petrus dan menugaskannya untuk menggembalakan jemaat. Ada tugas yang diberikan kepada Petrus. Petrus kemudian menjadi pemimpin gereja mula-mula, dan dalam akhir hidupnya dia mati syahid di Roma sekitar tahun 667 Masehi. Dia disalibkan terbalik sesuai dengan tradisi, karena pada saat itu dia juga menghadapi penghakiman dan dia akan dihukum. Dan dia mengatakan, aku tidak layak disalibkan seperti dengan Tuhanku, salibkan aku secara terbalik. Nah, Bapak Ibu, surat yang kita baca tadi ini ditulis di Roma, ya, yang pada saat itu daerah Babylon, dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Ini menjelang penganiayaan besar oleh Kaisar Nero pada saat itu. Nah, para penerima surat yang kita baca ketika dilihat di bagian awal, ini adalah jemaat yang tersebar di Asia Kecil, ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Batinia. Mereka adalah orang-orang percaya yang hidup sebagai minoritas, ya, di tengah masyarakat non-Kristen. Tadi bagian yang kita baca di awal, mereka disebut sebagai pendatang dan perantau, ya. Di sini siapa yang pendatang, perantau? Ya, cukup banyak, ya. Baik. Nah, tujuan penulisan kitab ini, Tuhan menguatkan iman. Petrus mau menguatkan iman jemaat yang menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Dan di sini juga Petrus mau menjelaskan arti kasih karunia dan bagaimana kasih karunia itu membentuk karakter Kristen. Selain itu, Petrus juga mau mendorong hidup kudus dan bersaksi di tengah dunia yang menentang iman mereka. Nah, kita memang melihat adanya sebuah konteks yang kita perlu pahami, diberikan kepada para perantau, orang-orang yang tersebar di sana di tengah masyarakat yang memang melakukan penindasan terhadap kehidupan mereka sebagai orang percaya. Bapak Ibu, perenungan kita pagi ini saya akan bagi dalam 3 bagian besar, dan 3 bagian besar ini kita bisa lakukan dalam 3 gerakan, ya. Nah, minta bantuan nanti kita bisa melakukan gerakannya bersama. Yang pertama, kita akan melakukan gerakan pertama, gerakannya seperti ini. Boleh diikuti, ya. Hidup kudus, memancarkan terang Kristus. Oke, ini yang pertama. Hidup kudus, memancarkan terang Kristus. Hormati pemerintah karena Allah, ya. Teguh dan setia mengikut Kristus. Oke, bersama-sama gerakan pertama, hidup kudus, memancarkan terang Kristus. Hormati pemerintah karena Allah. Teguh dan setia mengikut Yesus. Ya, 3 poin yang kita akan renungkan dari bagian yang kita baca tadi.
Yang pertama kita akan melihat bagaimana hidup kudus memancarkan terang Kristus. Kita tadi membaca dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Ini menggambarkan bagaimana Petrus mengajak mereka untuk hidup kudus agar melalui kehidupan mereka Kristus bisa dibagikan. Orang lain bisa melihat Kristus. Tadi dikatakan Petrus memanggil mereka sebagai saudara yang kekasih. Ini mengingatkan akan kasih Allah yang menjadikan mereka anak-anaknya. Petrus mengajak mereka juga untuk melihat bahwa dari panggilan itu ada satu hal yang mendesak yang perlu disampaikan kepada mereka. Ketika kita menyapa seseorang dengan sapaan yang sangat dekat, sangat personal, kita mau menyampaikan satu hal penting kepada mereka. Petrus memanggil mereka sebagai saudara yang kekasih, dan dia memberikan satu hal penting, yaitu apa? Nasihat. Aku menasihatkan kamu. Ini bukan sekedar saran, tetapi ajakan untuk taat. Jemaat disebut orang asing dan pendatang karena kewarganegaraan sejati mereka ada di surga. Kita melihat ini adalah realita kita sebagai orang percaya. Kita dikatakan kita adalah pendatang. Di bagian yang lain Alkitab mengatakan kita bukan dari dunia, tetapi kita ada di dalam dunia. Kita melihat bahwa walaupun kita pendatang, ekspektasi kita sebagai pendatang adalah pemain utama. Ya, Tuhan mengizinkan kita untuk hadir di dunia ini, dan Tuhan mau kita berperan aktif. Kita menjadi pemain, bukan penonton. Ya. Dalam konteks kita beribadah pun Bapak Ibu duduk diam, tetapi sebenarnya Bapak Ibu sedang diajak untuk tetap aktif. Dalam menaikkan doa, Bapak Ibu tidak sekedar duduk diam, tetapi Bapak Ibu juga bisa menaikkan bagaimana ucapan syukur melalui para pemimpin liturgi, menaikkan doa-doa kita. Bapak Ibu menaikkan suara dalam pujian, itu juga adalah satu bagian Bapak Ibu aktif untuk bersama-sama memikirkan apa yang sedang kita sampaikan kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, itu adalah satu ungkapan. Sungguhkah kita memiliki satu ucapan syukur ketika saya mengatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang kita ikuti dalam pujian-pujian kita. Bapak Ibu, mari kita mengingat bahwa setiap kita, walaupun ketika kita menyadari bahwa kita adalah pendatang, kita adalah orang asing di dunia ini, tapi Tuhan mau kita memiliki peran dan tanggung jawab yang penting, mengerjakan setiap yang Tuhan percayakan itu dengan takut dan gentar. Dunia ini bukan rumah kita adalah peziarah, tetapi Petrus menekankan lakukan hal yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu menjauhi keinginan daging. Sebab keinginan ini keinginan dosa yang berperang melawan jiwa. Keinginan-keinginan daging yang nanti akan merenggut bagaimana hidup kita sebagai orang percaya. Keinginan-keinginan daging yang akan menarik kita, menghancurkan hidup kita, menghancurkan jiwa kita. Ini adalah konflik rohani yang serius, ya, di mana seluruh keberadaan jemaat menjadi taruhannya. Hidup menurut daging itu akan menarik kita dan semakin membawa kita kepada keberadaan yang berpisah dengan Allah. Tetapi Petrus mengingatkan jemaat, hiduplah, bawa kesaksianmu kepada Tuhan. Di setiap langkah kita harus mencerminkan identitas sebagai warga kerajaan Allah, bukan bergantung pada kemampuan kita, tetapi bergantung kepada Roh Kudus. Jemaat kita diajak untuk hidup kudus dan memuliakan Allah sampai kedatangannya. Dan di bagian selanjutnya kita melihat Paulus menasihatkan jemaat untuk hidup dengan cara yang baik di tengah bangsa-bangsa, dan itu adalah panggilan yang menunjukkan identitas mereka dan kasih Kristus di hadapan yang belum percaya. Tujuannya apa? Agar hidup jemaat menjadi kesaksian dengan kuasa Injil. Kita melihat dan membaca tadi, mereka memang akan ada dalam situasi yang tidak mudah. Beberapa bagian di awal di bagian ini memang ditekankan bahwa siapa mereka? Mereka adalah umat Allah, jemaat yang rajani. Mereka adalah orang-orang yang dibangun di atas batu karang yang teguh, batu penjuru
yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ada penekanan siapa mereka, identitas mereka yang perlu diingatkan, walaupun saat ini ada di daerah-daerah yang disebut sebagai pendatang atau perantau. Kita perlu terus ingat siapa saya di hadapan Tuhan. Itu yang lebih penting. Untuk kita memahami bagaimana nanti kita akan menjadi orang-orang yang menjalankan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia itu. Dan meski difitnah meski difitnah sebagai orang jahat, sebagaimana Yesus juga difitnah, ini akan menjadi teladan kita untuk kita terus melihat Kristus pun mengalami hal ini. Ketika difitnah, mereka dipanggil untuk tetap sabar dan berpegang pada kebenaran. Perbuatan baik jemaat bukan sekedar kata-kata, tetapi ini akan menjadi bukti nyata karya Allah dalam hidup mereka. Nah, sekali lagi tujuannya apa? Agar orang memuliakan Allah pada saat kedatangannya, dan dalam konteks kehidupannya, perbuatan kita tetap akan menjadi alasan atau alasan ataupun bukti yang sangat nyata ketika kita menunjukkan bagaimana kasih itu, bagaimana keadilan itu kita nyatakan, bagaimana suatu sikap hidup yang jujur, terbuka, berintegritas tetap kita berikan. Hidup jemaat yang kudus dan terhormat bukan hanya akan menjaga nama baik, tetapi akan membawa orang lain datang kepada Allah, memiliki satu pengakuan kepada Allah itu sendiri. Nah, kehidupan kita di zaman modern ini kadang-kadang kita ada kompromi. Bagaimana supaya saya bisa diterima? Saya mau mempertahankan ini, tetapi dalam komunitas saya semua orang melakukannya. 1 sloki, 2 sloki, 1 botol, 2 botol, lama-lama masuk got, gitu ya. Mungkin kompromi-kompromi bagaimana ketika berinteraksi dengan rekan-rekan. Dan saya pikir dalam konteks bagaimana menjaga diri terkait dengan alkohol, dalam konteks kita itu sudah bisa diantisipasi, ya. Saya berharap dan mendoakan Bapak Ibu kita di jemaat ini punya satu keteguhan hati untuk tidak merusak diri kita dengan minuman-minuman yang berbahaya. Nah, ini adalah sebagian yang pertama. Bapak Ibu tadi ingat, hidup kudus memancarkan terang Kristus. Sama-sama, 1, 2, 3. Hidup kudus memancarkan terang Kristus. Nah, masuk di bagian berikut, Paulus mengajak jemaat untuk apa? Untuk taat, tunduk karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai kekuasaan yang tertinggi maupun kepada gubernur-gubernur. Ada tingkatan-tingkatan struktur pemerintahan dalam masyarakat yang perlu terus diperhatikan. Hormati pemerintah, dasarnya bukan karena kita takut, bukan karena kita lemah, tetapi kita mengerti kebenaran saya sedang mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam kita hormat kepada pemerintah ini, tentu nanti kita akan melihat bagaimana pikiran kita, tindakan kita, bagaimana kita memiliki respon ketika misalnya kita akan menghadapi berbagai macam kebijakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Nah, Paulus menegaskan bahwa ketaatan kepada otoritas adalah tindakan yang dilakukan demi Tuhan, ya. Karena Tuhan itu merupakan wujud kerendahan hati dan komitmen rohani, bukan sekedar kewajiban sosial. Jemaat dipanggil untuk menghormati setiap struktur otoritas yang ada, baik raja maupun pejabat-pejabat, sebab Allah sendiri yang mengizinkan mereka memegang kuasa itu. Ya, hormat kepada pemimpin tidak mengurangi kesetiaan atau ketaatan kita, sebab Kristus adalah raja kita yang sejati. Ketika kita belajar untuk menundukkan diri di bawah otoritas yang ada di dalam masyarakat kita, ini nanti akan menggambarkan sebenarnya bagaimana kita memiliki sebuah ketundukan di bawah raja yang sejati. Dalam beberapa hal yang lain juga kita kadang mengatakan, saya mau menunjukkan kasih saya kepada Tuhan. Tetapi dalam realitanya ketika dilihat dalam kehidupan kita, kasih terhadap anak, istri di rumah saja tidak dijalankan dengan baik. Yang kelihatan, apalagi kepada dia yang tidak kelihatan,
bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepadanya. Bisa saja itu adalah bualan dari ucapan yang kita sampaikan. Tetapi Bapak Ibu dalam hal seperti demikian, menunjukkan kasih, menunjukkan ketaatan, menunjukkan berbagai macam hal yang kita katakan, saya mau lakukan itu kepada Tuhan. Mari dalam berbagai macam aspek kehidupan kita, mari kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Konteks pada pagi hari ini kita diajak untuk tunduk di bawah otoritas pemerintah. Jemaat dipanggil untuk menunjukkan hidup yang benar sebagai kesaksian nyata. Tadi kita mengatakan bahwa berbuat baik menjadi cara untuk membungkam tuduhan yang salah, sekaligus menunjukkan hikmat Allah kepada dunia yang sering salah paham terhadap iman Kristen. Perbuatan baik kita di sini ini merupakan satu kalimat yang menarik bagi saya. Perbuatan baik yang kita munculkan itu akan membungkam. Kalau di bagian yang LAI di TB2 ini dikatakan akan menghukum, akan menyalahgunakan, ya, akan membungkam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saja akan ada narasi yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya ini, kita akan salah mengerti atau bahkan kita akan difitnah. Tetapi dalam kita menunjukkan kemurnian hidup kita, itu akan menjadi sebuah jawaban yang sangat besar dan akan memberikan realita yang sesungguhnya yang mereka harus pahami. Panggilan untuk tunduk dan hidup benar ini berlaku dalam konteks relasi yang sulit tadi, ya. Termasuk ketika menghadapi pemimpin atau orang-orang yang tidak adil. Ini dilanjutkan dalam bacaan kita bahkan kepada seorang hamba yang perlu tunduk kepada tuannya, dan bukan kepada tuan yang peramah saja, bukan saja kepada tuan yang baik, bahkan kepada tuan yang bengis, dikatakan seperti itu, ya. Tuan yang bengis bisa saja menuntut banyak hal dan sebenarnya juga melakukan berbagai macam hal dengan tidak adil, bahkan waktu kita dari pagi sampai malam, bahkan hak-hak kita juga akan diambilnya. Nah, ini panggilan yang tetap diberikan kepada jemaat untuk mereka memperhatikan bagaimana mereka bisa hidup di bawah otoritas yang Tuhan sedang berikan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memikirkan bahwa setiap kita diajak untuk tunduk di bawah otoritas yang ada. Tadi kita mengatakan, ya, dalam konteks masyarakat sekarang semua terus memikirkan bagaimana supaya saya bisa bebas. Hari ini saya di bawah, saya mau, berikutnya saya mau di atas. Nah, untuk beberapa hal itu bisa saja kita akan terus melihat bahwa perjalanan kehidupan itu terus bergulir. Tetapi dalam konteks bagaimana dominasi yang kita pikirkan saya bisa menguasai dia, itu yang kita perlu hati-hati. Ketika kita punya satu keadaan saat ini kita sedang ditindas, mari untuk kita terus melihat, berikutnya saya tidak akan berpikiran untuk bisa juga menindas dia, membalas dia. Tetapi kita punya satu kesadaran tadi, bahwa dalam keadaan yang ditindas ini pun saya mau menunjukkan bahwa saya hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Nah, sebagai seorang guru, tidak sedikit saya bertemu, bercakap-cakap, apakah itu dengan anak-anak, bahkan rekan-rekan guru. Kami mendapatkan, ada case begini, anak melakukan ini, anak melakukan itu, anak merasa tidak adil. Bahkan orang tua yang berbicara bahwa masa anak saya diperlakukan seperti ini. Banyak komplain-komplain. Setiap kita, dari anak-anak, orang dewasa akan merasa tidak nyaman ketika kita diperlakukan dengan tidak adil. Ya, kita tidak nyaman dan kita akan berusaha mencari bagaimana caranya supaya saya lepas dari ini. Bangun komunikasi, bahkan juga bagaimana caranya supaya dia yang melakukan hal yang tidak mengenakan boleh dihukum, gitu ya. Itu keseharian yang kita bisa lihat. Dalam keluarga, kalau Bapak Ibu dengan anak, 1-2 anak, kita akan terus melihat bagaimana mereka menginginkan adanya sebuah keadilan bagi mereka. Adanya sebuah kenyamanan yang mereka boleh rasakan ketika mereka diikat oleh peraturan-peraturan keluarga, atau bagaimana orang tua menjaga
rutin-rutin yang perlu diikuti itu akan seolah-olah mengekang dan membuat dia merasa tidak nyaman. Akan ada protes yang muncul dari dia. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya memikirkan dan merenungkan bagian ini. Mari kita tidak sekedar mengingat, oke, Tuhan menginginkan saya melakukan yang terbaik. Betul, Tuhan menginginkan kita demikian, tetapi tetap kita harus menyadari dan memiliki sebuah keyakinan bahwa respon saya kepada tindakan seperti ini, semoga Tuhan tolong. Tetap kita perlu minta pertolongan Tuhan untuk kita berespon sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita tidak nyaman, diperlakukan dengan tidak adil, kita bisa saja marah. Konteks marah dalam kehidupan kita sekarang tetap perlu, kita bisa marah, tetapi kiranya tidak sampai kepada luapan amarah yang membawa kita semakin melakukan kejahatan juga terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu, hormat kepada pemimpin tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Allah. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan bahwa itu akan menjadi sebuah bentuk konkret bagaimana kita memiliki satu ketaatan ketundukan kita kepada Kristus. Dan mari kita menjalani dan menunjukkan itu dengan semakin hari semakin baik dalam kehidupan kita, untuk bisa melihat bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah satu bentuk ibadah saya kepada Tuhan. Nah, akhirnya Petrus menekankan bahwa tidak ada kemuliaan dalam menanggung hukuman karena kesalahan sendiri. Ini tadi dalam konteks bagaimana hamba terhadap Tuhan. Petrus mengingatkan tadi, belajar terus untuk taat. Dan kalaupun kita sudah taat dan mengalami tekanan, bahkan dianiaya, itu adalah sebuah anugerah yang kita bisa jalani, ya. Ada nilai rohani ketika seseorang bertahan dalam penderitaan karena melakukan yang benar. Kita melihat dan kita merenungkan, demikian jugalah jalan Kristus. Dia menderita demi kebenaran, dan dalam penderitaan itulah nama Tuhan dimuliakan. Dalam penderitaan itulah pengerjaan penebusan itu bisa dikerjakan. Dalam penderitaan itulah ada keselamatan yang diberikan kepada orang Kristen, orang percaya. Dan dalam hal ini kita melihat adanya keunikan dari iman kita, adanya paradoks yang muncul bahwa dalam kelemahan, dalam ketaatan, dalam ketundukan, justru di situ ada kemenangan. Dalam menjalani kasih, di mana dia menunjukkan kasihnya yang besar, dia tetap mengalami yang namanya sebuah pengadilan. Dia harus masuk kepada pengadilan yang harus dihukum, dan dia harus menderita bahkan sampai mati dalam penghukuman itu. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sebuah perspektif yang perlu kita terus ingat, perlu terus kita hidupi dan bagikan bagi anak-anak kita. Belajar untuk tunduk, belajar untuk taat, itu akan membawa kita kepada sebuah sikap hati yang menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Ini bagian yang kedua Bapak Ibu tadi. Gerakannya masih ingat Bapak Ibu? Menghormati pemerintah karena Allah, ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, oke, hormat kepada pemerintah karena Allah, ya. Jadi siap kepada Allah, maupun ketika kita menghadapi kesulitan maupun ketika kita akan masuk dalam satu keadaan yang menyenangkan hidup kita. Siap dengan kondisi hidup yang menyenangkan ataupun siap dengan kondisi hidup yang menderita, gitu ya. Nah, bagian yang ketiga kita melihat bahwa tunduk kepada atasan. Ya, ini tadi. Ya, yang ketiga berkaitan dengan hidup yang teguh dan setia sebagai pengikut Kristus. Nah, bagian yang kita baca dari ayat 21 itu akan mengantar kita kepada satu narasi yang sebenarnya ini terus berulang-ulang juga terus dibagikan kepada kita. Tadi juga saya sudah mengatakan karena ini mengarahkan kita untuk masuk kepada bagaimana meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, mari masing-masing kita coba melihat satu persatu.
Ini adalah sebuah narasi yang memang terus perlu kita perhatikan. Secara pribadi Bapak Ibu bisa mencermati dalam Alkitab masing-masing. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berdosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu, sampai di bagian ini, ketika tadi kita membaca di bagian awal, dikatakan bahwa saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di bagian ini, sebelum Petrus menekankan bagaimana hidup di dalam keluarga, ini adalah konteks yang paling kecil, Petrus juga mengingatkan, sebab tetapi kamu sekarang telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Keinginan daging di bagian awal tadi akan menarik kita, menghancurkan jiwa kita, tetapi di bagian ini kita diingatkan bahwa kita perlu hidup. Kita mengerti kita adalah orang yang sudah diselamatkan, dan kita adalah orang-orang yang ada dalam tuntunan gembala dan pemelihara jiwa kita. Mari kita mengingat bahwa keinginan daging akan semakin membawa kita kepada satu kemerosotan, tetapi kehidupan bersama Kristus kita akan aman di dalam tuntunan pemelihara jiwa, sang pemelihara jiwa itu. Ini adalah sebutan gelar yang diberikan kepada Kristus itu, Bapak Ibu. Menghidupi firman, hidup dalam ketaatan, hidup dalam keteguhan dan kesetiaan dalam Injil untuk menjadi murid Kristus. Karena apa? Kita punya jaminan menjadi orang-orang percaya ketika kita meneladani dan hidup di dalam kebenarannya. Nah, ini menjadi sebuah, tadi saya katakan, narasi. Nah, akan banyak perspektif-perspektif yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Ketika mengatakan bahwa saya orang Kristen, apa artinya menjadi orang Kristen? Ketika kita mengajarkan anak-anak didik kita, anak-anak dalam keluarga, bahwa kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan membicarakan bagaimana penebusan itu harus ada. Ya, dalam satu diskusi dengan Bapak Ibu yang mengikuti IC sebelumnya, kita memulai kelas itu dengan pertanyaan terkait dengan narasi bagaimana kita mengerti karya penebusan. Bahwa ketika kita mati, apakah kita akan yakin bahwa kita akan masuk surga? Memulai kelas pengenalan gereja dengan pertanyaan yang tanda kutip kita melihat itu pertanyaan yang tidak menarik, tidak menjual. Tetapi dalam konteks kita memahami bahwa kita adalah satu tubuh Kristus, kita adalah umat Allah, kita akan sampai kepada narasi seperti ini. Ada kritikus yang mengkritik kita orang Kristen mengatakan bahwa ajaran di dalam kekristenan itu kejam. Ya. Bagaimana mungkin kita perlu mengajarkan anak-anak bahwa ada orang yang dibunuh untuk menyelamatkan orang lain? Ya, secara sepintas bisa saja mengatakan bahwa oke, ya kejam sekali ya. Tetapi sebenarnya narasi yang kita perlu bangun di situ adalah menunjukkan kasih yang begitu besar. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini orang yang diselamatkan dari apa? Apakah kita sadar bahwa kita ini orang yang perlu diselamatkan? Bisa saja kan kita tidak memikirkan bahwa kita tidak perlu diselamatkan. Nah, inilah yang memang kita terus bukakan. Bukan bagaimana narasi yang dalam pikiran kita pribadi, tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita untuk kita bisa ingat dan bisa lihat bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dan Tuhan juga terus menopang dan memberikan keselamatan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu, di bagian terakhir dari bacaan kita saat ini dari
pasal 3 ayat 1 sampai 7 ini, saya melihat ini memang aplikasi nyata yang kita bisa terus perhatikan. Secara khusus tadi kita melihat bagaimana hidup suami istri di dalam kehidupan kita. Ada beberapa rekan terus mengatakan bahwa ternyata dari 7 ayat ini, ayat 1 sampai 6 itu diberikan kepada istri, kemudian ayat 7 itu kepada suami. Mengatakan bahwa banyak nasihat kepada istri, tetapi satu nasihat saja kepada suami. Tentu kita tidak akan melihat kepada hal-hal yang demikian. Kita akan terus melihat bahwa dalam relasi kita di dalam keluarga, istri menghormati, tunduk di bawah kepemimpinan suami itu sangat penting. Ini salah satu prinsip yang juga terus kita beritakan, bagaimana peran laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, yang nanti ini juga akan berdampak dalam peran laki-laki dan perempuan di dalam gereja. Kita mengatakan salah satu hal yang kita tekankan bahwa kita di Gereja Presbyterian Reform Injili Indonesia, para pemimpin, para penatua dan diaken akan dipercayakan kepada siapa? Kepada bapak-bapak. Bukan berarti kita akan menempatkan perempuan itu sebagai kelas 2, tetapi kita akan menempatkan mereka sebagai orang-orang yang mensupport para pemimpin itu di gereja. Dalam konteks keluarga ini jelas bahwa pemimpin laki-laki, istri-istri akan tunduk dan menghormati suaminya. Bukan hanya melalui perhiasan-perhiasan bagaimana menunjukkan ketaatan seorang istri, tetapi melalui sikap hidup yang diberikan kepada, yang ditunjukkan oleh para istri kepada suaminya. Dan para suami bukan berarti mereka akan semena-mena. Satu penegasan bahwa suami-suami hidup bijaksana sebagai dan hidup bijaksana dengan istrinya dan menghormati mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ada peran dan tanggung jawab dikerjakan oleh para suami. Peran dan tanggung jawab untuk menghormati dan membimbing, dikatakan di sini hidup bijaksana terhadap istri mereka. Tentu tidak akan menjadikan istrinya sebagai orang-orang yang melayani dia saja, atau di beberapa konteks masyarakat sebelumnya istri itu disebut properti dari seorang suami, begitu ya. Nah, tentu kita akan melihat bahwa istri itu adalah penolong yang sepadan bagi para suami. Dan dalam hal ini kita melihat, menurut saya ini indah sekali. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan. Wow. Menghormati mereka, mengasihi mereka, karena kita menyadari kita memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Dan dalam konteks menjalankan peran, mari bapak-bapak, para suami, maupun juga nanti calon yang akan menjadi suami, kita melihat bahwa peran dan tanggung jawab kita dalam keluarga itu sangat penting. Dan dalam konteks bergereja, bapak-bapak, calon ayah, calon suami yang ada di jemaat saat ini, persiapkan diri untuk mengambil bagian ketika Tuhan mempercayakan pelayanan di dalam konteks gereja. Karena apa? Kita punya support yang sangat besar. Ibu-ibu multitalenta, dikatakan ras terkuat di bumi. Dalam konteks gereja itu juga akan memberikan dukungan yang sangat besar. Ya, ini jadi suatu hal yang saya pikir mari kita pikirkan dengan serius dan kita kerjakan, bagaimana kita tunduk kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ingat Bapak Ibu gerakan yang pertama? Saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdiri sama-sama, kita ucapkan kekuatan di balik kerendahan hati. Ya. Saya akan katakan, apakah kekuatan di balik kerendahan hati Bapak Ibu? Bapak Ibu kita mulai, hidup kudus mencerminkan. Begitu ya? Oke. Pastikan Bapak Ibu suaranya terdengar, minimal terdengar oleh Bapak Ibu yang ada di samping kiri dan kanan kita. Ya? Oke. Apakah kekuatan di balik kerendahan hati? Hidup kudus, terang Kristus, hormati pemerintah karena Allah, teguh dan setia
mengikut Kristus. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan menolong kita untuk melihat kekuatan yang sejati, bukan untuk mendominasi, tetapi untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami pagi ini boleh belajar bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Dalam konteks kehidupan kami saat ini, Tuhan mau mengajar kami untuk menunjukkan kerendahan hati melalui ketaatan, melalui apapun yang kami kerjakan, sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Karena itu adalah sesungguhnya kekuatan yang perlu muncul di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kasihani dan tolong kami, pimpin dan tolong kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, dan kali ini kita akan teruskan dengan satu agenda. Beberapa minggu sebelumnya ada beberapa Bapak Ibu yang mengikuti kelas pengenalan anggota. Mereka menunjukkan komitmen dalam kurang lebih 8 pertemuan, dan 8 pertemuan itu ada interaksi-interaksi, diskusi-diskusi, bahkan pertanyaan bagaimana mengenal gereja Presbyterian Reform Injil Indonesia secara khusus di Christ Chapel Manado. Dan saat ini melalui kelas itu mereka juga menggumulkan untuk menjadi bagian dari Christ Chapel Manado, dan kita akan menyambut mereka sebagai bagian dari jemaat kita di Christ Chapel Manado ini. Saya mengundang beberapa Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas pengenalan untuk bisa maju ke depan. Ada beberapa nama saya akan bacakan. Bapak Ibu boleh maju di depan ini dan kita akan kembali membacakan terkait dengan pertanyaan penerimaan anggota kepada beberapa yang sudah ada. Yang pertama, Bapak Fredri Nathanael Immanuel Rumokoy, Ibu Pauline Elenoria Tobing, Saudara Hans Nathanael, Bapak Bob Petrus Stefanus Kamagi, harusnya dengan istri tapi belum ada, Ibu Jenny masih di luar kota, Bapak Edo Putra Simatupang, Ibu Clarissa Karina Ruus, Bapak Raymond Tumeu, dan Ibu Amelia S. Tumiwuda. Persilakan untuk maju ke depan. Setelah Bapak Ibu mengikuti kelas pengenalan Inquirers Class di CCM, Bapak Ibu sudah diterima di depan para penatua, dan pagi hari ini kita perkenalkan kepada jemaat sudah hadir dan sudah bergabung bersama kita sekalian. Dan dalam perkenalan ini kepada jemaat, sekali lagi kami akan meminta untuk menjawab pertanyaan penerimaan anggota, dan kiranya ini kepada Bapak Ibu jemaat juga menjadi satu pengingat bagaimana kita memahami hidup kita sebagai bagian dari satu tubuh Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang di depan, saya minta boleh kita menghadap di layar untuk sama-sama nanti boleh melihat pertanyaan dan sekali lagi menjawabnya. Hari ini boleh didengar oleh Bapak Ibu jemaat yang ada di sini. Satu persatu saya akan bacakan dan nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya bersama-sama. Pertanyaan penerimaan anggota Christ Chapel Manado. Apakah Bapak Ibu mengaku bahwa Bapak Ibu adalah orang berdosa di mata Allah yang secara adil layak menerima murkanya dan tidak memiliki pengharapan kecuali dalam belas kasih-Nya yang berdaulat? Terima kasih.
Yang kedua, apakah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat orang-orang berdosa? Dan apakah Bapak Ibu menerima Dia dan mengandalkan Dia bagi keselamatan Bapak Ibu sebagaimana yang Ia tawarkan dalam Injil? Terima kasih. Apakah Bapak Ibu menetapkan hati dan berjanji dengan kerendahan hati bergantung pada anugerah Roh Kudus bahwa Bapak Ibu akan berusaha untuk hidup sebagai pengikut Kristus? Yang keempat, apakah Bapak Ibu berjanji untuk mendukung gereja di dalam ibadahnya dan pekerjaannya sebaik mungkin? Terima kasih. Apakah Bapak Ibu menundukkan diri kepada pemerintahan dan disiplin gereja dan berjanji untuk mengusahakan kemurnian dan perdamaiannya? Terima kasih. Puji Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak di surga, kami sekali lagi boleh menyambut Bapak Ibu untuk menjadi bagian, menjadi anggota dari Christ Chapel Manado. Terima kasih untuk Pak Fredri, Ibu Pauline, Saudara Hans, Pak Bob dan istri, Pak Edo, Bu Clarissa, Pak Raymond, dan Bu Amelia. Tuhan, sesungguhnya Engkaulah yang menyambut kami. Biarlah dalam momen ini dan seterusnya, setiap kami boleh mengingat bahwa Tuhan yang menyambut kami dan Tuhan yang memimpin kami, menghimpun kami dalam satu persekutuan. Secara khusus di Christ Chapel Manado, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Pimpin dan sertailah kami. Bapak Ibu yang sudah bergabung saat ini, biarlah boleh terus bertumbuh. Boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Boleh Tuhan tolong untuk semakin kuat bertumbuh dalam iman, dalam mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan. Dan biarlah kami sebagai satu tubuh Kristus ini bersama-sama saling melayani dan saling memelihara dalam menjalankan kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur dan menaikkan pujian kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu di depan boleh menghadap ke jemaat. Mari jemaat kita menyambut dengan tepuk tangan. Kita bersyukur untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Tuhan menolong dan memimpin kita dalam perjalanan kita selanjutnya. Terima kasih. Ya, dipersilakan kembali ke tempat duduk kembali. Puji Tuhan untuk firman yang telah disampaikan yang kiranya boleh membaharui setiap kita. Dan saudara di penghujung ibadah ini bersama-sama mari kita berdiri. Kita menaikkan pujian respons kita yang terus mengingatkan kita bahwa Kristus dialah juru selamat yang telah menyelamatkan setiap kita. Dia hidup di dalam setiap kita dan dia yang memampukan kita untuk menghidupi segala apa yang dia firmankan. Biarlah ini menjadi keyakinan kita bahwa bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalamku. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine! I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me.
been paid, for Jesus bled and suffered for my pardon, and he was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now whenever is my need. All the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for he has said that he will bring me home, and day by day, I know he will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips surely be, yet not I, but through Christ in me. The race is complete, still my lips surely be, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan syukur. Kita naikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai Sang Ciptaan, puji Dia hai Sang Malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing. Ingatlah firman untuk senantiasa teguh dan setia untuk menjadi pengikut Kristus, dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, saya akan mengambil waktu teduh.
Terima kasih kepada Bapak Dalpin dan juga rekan-rekan semua yang telah terlibat di dalam pelayanan di hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa warta pengembalaan, saya ingin minta kepada Bapak Ibu yang sudah sering ibadah di CCM boleh berdiri ya. Yang sudah sering ke CCM boleh berdiri sebentar. Tolong salami orang di kanan dan kirinya. Yang nggak berdiri berarti orang baru, saudara. Ya, ada ya yang baru? Tolong bantu saya lihat. Sampai di kiri saya ada ya. Ada. Ya ada Bapak yang baru pertama kali hadir ya. Oke. Ada lagi yang mungkin di sebelah kanan saya? Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Saudara, minggu yang akan datang kita memasuki minggu Advent yang pertama. Ya. Dan bersama-sama kita akan rehat dari 1 Korintus ya, kita masuki penantian untuk Advent ya, masa Advent, masa penantian, dan kita akan bersama merenungkan tema seperti yang saya sampaikan, seri tiada ya. Jadi Bapak Ibu minta bantuannya, Bapak Ibu yang punya media sosial daripada pakai untuk Gibah dan Ghibli ya, silakan bisa bantu untuk men-sharekan warta mengenai seri khotbah tiada itu ya. Jadi nanti kita teruskan juga di grup, Bapak Ibu bisa bantu untuk posting itu ya, pakai di status, di story ya, di tag gitu kan. Siapa tahu saudara ada yang kemudian membutuhkan dan bisa hadir ya. Atau Bapak Ibu tahu ada rekan-rekan, ada orang-orang yang sangat membutuhkan gitu ya, sama ini jauh dari Tuhan atau yang belum percaya kepada Tuhan, bisa diajak juga ya untuk hadir di dalam mengikuti masa-masa Advent ini dan belajar firman Tuhan bersama. Dan untuk kelas Trivi ya, setelah ini kita akan adakan kelas Trivi bicara mengenai karunia-karunia Roh Kudus ya, karunia-karunia Roh pada hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin banyak pertanyaan, masih ada nubuat nggak? Masih ada nggak bahasa lidah? Ya, yang sekarang itu beneran apa enggak? Gimana bedain yang asli sama yang palsu gitu ya? Yang asli ada badaknya gitu kan ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang tarik membahas mengenai ini, silakan nanti bisa stay. Kita akan mulai 10.45 di tempat ini ya. Dan untuk vlog saudara, ya jadi ini adalah vlog terakhir di tahun ini. Jadi bulan November di tahun ini vlog yang terakhir. Untuk wilayah Tomohon akan diadakan di rumah Pak Risat dan Ibu Milenia hari Jumat. Ya, dan kemudian untuk di wilayah Teling itu di rumah Opa Bun di hari Sabtu jam 6 sore. Dan kemudian wilayah Ranotana itu juga di hari Sabtu jam 7 malam itu di kos Putri ya, kos Guru Putri SDH Ranotana. Nah, ini kos teladan katanya ya. Alamatnya tanya ke Ibu Mun dan rekan-rekan. Untuk wilayah Paniki dan sekitarnya itu di SDH Holland Village hari Jumat jam 7 malam. Ya, jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bersama mengikuti vlog ini. Vlog ini singkatan dari Fellowship for Learning, Obedience, Kindness and Caring, persekutuan yang kita sediakan agar sama-sama boleh bersekutu, bahas firman, saling mendoakan. Nah, karena ini minggu pelaksanaan vlog, maka prayer meeting kita gabungkan ke dalam vlog saudara. Jadi tidak ada prayer meeting di hari Selasa ya, prayer meetingnya diadakan di dalam vlog-vlog itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang mau ikut, silakan di belakang itu ada formulir ya, ada form untuk di Ranotana, Tomohon, Teling, Paniki. Silakan Bapak Ibu bisa tulis nama masing-masing sama nomor teleponnya. Ya, jadi supaya kalau tuan rumah itu dia mau siapin tempat duduk, dia bisa siapin cukup Saudara ya, pas gitu. Ya, supaya jangan ada yang jadi duduk di bawah begitu kan gak enak, misalnya semua duduk di atas gitu kan ya, karena gak daftar misalnya ya. Jadi mari kita bisa membantu tuan rumah, kita tuliskan apa di dalam formulir itu nama Bapak Ibu ya. Dan untuk tadi sebagaimana disampaikan di dalam pengumpulan persembahan di bulan Desember nanti, rekan-rekan dari CCM Youth akan mengadakan pelayanan Advent berbagi ke Panti Werda Damai. Ya, jadi kita selama 3 minggu mulai dari sekarang, kemudian minggu depan dan minggu depannya lagi akan mengumpulkan persembahan 2 kali saudara ya, yang ditujukan untuk
mendukung pelayanan CCM Youth ini ke Panti Werda Damai. Jadi di sana mereka sangat butuh, utamanya adalah popok atau diapers buat dewasa, saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk bisa terlibat di dalam pelayanan ini bisa mendukung dengan memberikan persembahan, ya bisa juga sih kalau mau beli popoknya gitu, mau dibawa silakan saudara ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mendukung lewat dana juga sangat bisa, ya itu akan dilakukan dalam kumpulan persembahan selama 3 minggu berturut-turut. Dan satu warta lagi saudara berkenaan dengan pembimbingan pranikah bagi Bapak Ibu saudara yang saat ini sedang pacaran, terus mungkin berpikir mau menikah, ya, dan butuh bimbingan. Silakan bisa bicara ke saya saudara. Ada satu pasangan sudah mendaftar, dan mungkin kalau ada yang mau menyusul gitu ya, Pak kami baru pacaran, belum tentu menikah, menikahnya nggak tahu kapan begitu ya, nggak apa-apa ikut juga, siapa tahu putus saudara kan. Maksud saya jadi lebih yakin untuk putus gitu ya, jadi nggak yakin untuk lanjut gitu, tidak apa-apa saudara, itu hal yang baik gitu ya, daripada menikah dipaksain salah menikah ya. Jadi bimbingan pranikah tidak mesti berakhir dengan pernikahan ya saudara. Jadi ini bimbingan pacaran dah gitu anggap ya, bimbingan untuk mempersiapkan pernikahan. Jadi silakan kalau Bapak Ibu saudara mau mengikutinya bisa mendaftar ke saya. Untuk waktu sementara ini kita atur di hari Kamis malam ya, Kamis sore gitu. Kira-kira ada 9-10 kali pertemuan untuk membahas mengenai dasar-dasar pernikahan dan seterusnya. Ya. Dan saat ini saya mau mengundang rekan-rekan yang tadi baru diterima sebagai jemaat, boleh maju ke depan.